Kenapa begitu Prof. Mahfud menyampaikan, kenapa kok berat tanya gitu? Ketika apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud untuk menyelamatkan KPK, ya tinggal tidak ngetok palu aja. Kenapa harus mempersulit kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, Siap. bersama kita lagi di Astor. Podcast berita dan politik terbaru. Wah, mantap mau jalan. Oke, ini ngomong-ngomong ini Gus, Ya. tentang rencana undang-undang hukuman mati bagi koruptor. Ini sempat terlontar dari Prof. Mahfud MD. Ini bagaimana undang-undang hukuman mati bagi koruptor ini harus Ketika saat itu kan Berlakukan. di tahun krisis, waktu itu kan masih krisis. Jadi Ya. ketika hukuman mati bagi koruptor itu bisa dilakukan ketika undang-undangnya bunyinya itu ketika masih krisis. Jadi ketika masih krisis, negara dalam kondisi moneter, krisis moneter, kok ada yang korupsi itu hukumannya mati. Tapi maksud Pak Mahfud itu dihapus krisisnya dihapus. Jadi begitu Tapi- hukuman mati bagi para koruptor. Ya pokoknya Indonesia krisis atau tidak ini hukuman mati ya, karena Hukuman mati. sampai hari ini kita sepertinya masih mengalami krisis ya. Krisis masih. Iya ya. Jadi masih memang begitu sulit masyarakat Karena saat ini Indonesia. karena uangnya pada masuk ke rekening Rekening gendut, rekening Gendut. apa namanya para pejabat, para koruptor ya, rekening para koruptor ya. Nah ini berarti musuh bersama saat ini. Tapi Ketika memang kita koruptor ini memang harus seperti di. itu. Tapi hukuman mati yang dimaksud itu ya apakah ketika dieksekusi atau dibiarkan di penjara sampai mati itu ya? Itu memang sesuai hukumnya, sesuai kadar hukumnya sebetulnya. Sebenarnya kan kita negara hukum di Indonesia kan tidak boleh begitu dipatah ini kan nggak boleh. Iya, nggak boleh. Seperti mesti Menghilangkan nyawa menghilangkan manusia tanpa itu. alasan nggak Tanpa boleh. alasan yang sangat Darurat kan gitu. Tapi Melanggar. harapan apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud itu kan adalah sebuah hantaman, sebuah hentakan, biar takut gitu loh. Para koruptor itu biar berhenti. Tapi- ketika memang ada yang sengaja melakukan itu bisa, ketika memang sudah berlebihan, satu orang itu mungkin sudah sesuai harus memang dihukum mati, 10 Ya. triliun sampai berapa triliun, berarti kan layak dihukum mati sesuai dengan apa yang dilakukan. berarti dalam kondisi tertentu, Tertentu. dalam kadar tertentu, Kadar tertentu ini memang bisa. bisa diputuskan hukuman mati. Nah, Ya. Jadi ketika saat ini memang dilakukan, sebetulnya ya memang kita itu bersinggungan dengan sebetulnya bahasanya tidak bersinggungan. Apakah bersinggungan dengan kemanusiaan? Kan enggak. Karena koruptor juga membunuh banyak orang ya. banyak orang gitu loh. Jadi mungkin istilah lain dari koruptor itu adalah pembunuh Pembunuh massal ya Kang. pembunuh massal, Pembunuh karena massal. merampas Hak orang banyak. orang banyak ya. Gitu ya. Berarti ya berarti memang koruptor memang harus benar-benar ditindak dengan tegas ya, agar menjadi musuh bersama. Musuh bersama. Harapannya seperti Tapi itu. saya kira tidak cukup dengan hanya sanksi hukuman Sanksi mati hukum. saja. Ah. Jadi kita harus mulai dari akarnya, dari akar masalah. akar permasalahannya. Kenapa timbul korupsi? Itu. Ya. Apakah sistemnya kita itu lemah, sistem negara kita itu lemah sehingga tidak bisa mengidentifikasi atau tidak ada peringatan dini, Penyejahteraan atau peringatan gimana? dini, bukan Oh, penyejahteraan, peringatan dini, Peringatan dini. mengidentifikasi kalau akan terjadi korupsi itu, misalkan di sebuah pencegahan dulu. pencegahan ya. Pencegahan itu memang sudah digarap oleh sebetulnya mulai Pak Abraham Samad 2011 sampai 2015 itu pencegahan korupsi itu sudah harapannya mulai dini, mulai kecil itu diberitahu, diberi pendidikan bahwa Berarti korupsi itu tidak boleh. satu poin ya, berarti korupsi ini pencegahan. tidak perlu digembor-gemborkan begini sanksinya, itu pelakunya, itu tidak cukup dengan itu, tapi penting juga bahwa menanamkan pendidikan tentang
bahayanya korupsi. Menurut saya bukan bahayanya korupsi, Dampak. tentang bagaimana agar orang itu tidak melakukan korupsi. Ya. Itu Ya. berarti mungkin ya kejujuran, tanggung ya. jawab. Tanggung jawab. Itu benar-benar ditekankan Tidak dalam foya-foya. pendidikan. Seperti Jangan itu. foya-foya, jangan suka pamer harta, pamer apa? Ya, apa namanya? Robicon. Robicon. Iya. Tidak, jangan Betul, begitu. betul, Itu ya. benar-benar ditanamkan ya sejak dini di dunia pendidikan, di dunia masa-masa sejak kecil ya, itu harus ditanamkan. Itu bagus sekali. Kemudian kalau menurut saya ini penghakiman atau putusan tentang diberlakukannya hukuman mati bagi korupsi ini juga ya jangan hanya digembor-gemborkan dari dulu. Kan sebetulnya di Undang-Undang Tipikor ini kan sudah ada poinnya ya, kalau di dalam kondisi tertentu memang bisa dilakukan hukuman mati. Nah itu jangan hanya jadi teks saja, tapi cobalah keberanian pemerintah kalau memang sudah korupsinya itu sudah tingkat dewa, itu ya Harus ada terobosan. harus ada ini alternatif. Karena memang tidak lain tidak bukan ya, memang salah satu sebetulnya perampasan aset itu sudah sebuah Bang. Salah satu Poin penting. Perampasan aset itu memang sebuah payung hukum bagi KPK, Bang. KPK kan sangat kesulitan ketika mau mau menindak, itu harus 2 alat bukti, harus tidak cukup hanya 1 kamera, harus lengkap gitu. Karena payung hukumnya, jadi perampasan aset, undang-undang perampasan aset itu kenapa didesak oleh Prof. Mahfud untuk DPR mengesahkan perampasan aset, itu memang memudahkan KPK itu menyelidiki sampai dalam gitu loh. Berarti adanya rekening-rekening gendut, adanya transaksi-transaksi gelap ini akan lebih mudah diselidiki dengan pasal yang mengatur tentang ini memang bermasalah, Pak. Jadi ini yang bermasalah sebetulnya, yang bermasalah menurut saya ini dari DPR. Kenapa? Ketika kita lihat itu yang salah dengan DPR. Kenapa begitu Prof. Mahfud menyampaikan, kenapa kok dadak tanya gitu loh? Ketika apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud untuk menyelamatkan KPK, ya tinggal DPR tinggal ngetok palu aja. Kenapa harus mempersulit, kan seperti itu? Tapi itu tadi naskah ini sudah mulai tahun 2011, mulai Abraham Samad itu perampasan aset itu sudah dimasukkan, tapi mangkrak sampai sekarang. 2011 sampai sekarang beberapa tahun. Karena memang nggak mau garap, jadi DPR itu nggak mau garap. Itu saya amati seperti itu, Bang. Pengamatan saya seperti itu. Kita diskusi, kita harus cari solusi gitu loh. Cari solusi. Kenapa nggak? Apakah salah ketika Pak Mahfud menyampaikan untuk segera dilakukannya ketok palu sudah diusulkan dari tahun 2011, dari mulai Abraham Samad itu mulai Abraham Samad itu punya ada greget gitu. Jadi memang bermasalah, berarti permasalahannya di DPR. Oknum tadi ya? Ya oknum. Jadi ketika memang kenapa dipersulit, ya berarti yang bermasalah yang mempersulit itu. Berarti kan seperti itu. Ketika ada niatan baik dari Prof. Mahfud untuk ketok palu disambut dengan baik juga ya. Harusnya kan gitu ya. Ayo gitu loh. Tapi kenapa ketika itu yang dianggap, yang disampaikan oleh Prof. Mansur bahwa Prof. Mahfud itu menyampaikan bahwa ke presiden saat itu menyampaikan bahwa kenapa isu tentang korupsi saat ini lemah, Pak. Dari 38 turun menjadi 34 saat ini. Gitu, biasanya. Datanya turun. Orang menganggap korupsi itu sudah biasa, itu berbahaya. Itu biasa. Itu berbahaya. Jadi ketika menganggap, jadi masyarakat apa yang disampaikan oleh Prof? Oh iya, berarti persepsi masyarakat itu turun ya tentang indeks. Nah, yang dimaksud itu indeks. Itu karena indeks persepsi, bukan hanya pengurangan bukan berarti korupsi itu menurun, tidak. Tapi karena persepsinya masyarakat sudah kian acuh dengan korupsi, ditambah lagi penindakan terhadap korupsi juga tidak jelas. Ini yang dilakukan, yang dikhawatirkan oleh Pak Jokowi. Kita apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud sebetulnya apa yang dipikirkan oleh Pak Jokowi. Jadi kenapa munculnya 3 periode? Karena ada kekhawatiran itu, isu seperti itu. Nanti jangan-jangan setelah
ada sebetulnya ada kesenjangan. Jadi ada permasalahan apa ya Bang ya? Jadi indeks apa tadi Bang? Indeks tentang korupsi itu turun. Itu kekhawatiran para pemimpin kita seperti itu Bang. Jadi Itu memang untuk mempermudah KPK. Jadi ketika tidak segera tidak dipukul, disahkan, itu berarti mempersulit KPK untuk menyelesaikan masalah korupsi. yang mari kita dukung pemerintah, kita dukung KPK untuk memberantas korupsi. Gitu ya, Bu? Ya. Tapi ya menarik sekali ya pemirsa. Menarik gitu loh, menarik. Jadi memang apa namanya, indeks kekhawatiran Pak Presiden kenapa muncul 3 periode itu karena memang itu Bang, ada indeks penurunan persepsi masyarakat tentang apa ya, korupsi ya, dibiarkan ya istilahnya. Ya. Kekhawatirannya seperti itu. Nanti jangan IKN seperti IKN ini bukan uang yang sedikit untuk membangun. Dan itu sangat besar menjadi lahan basah bagi para mafia itu sangat. Ya, makanya ya itu tadi saya menurut pandangan saya ketika sekarang negara itu butuh anggaran besar untuk membangun IKN. Jadi daripada utang luar negeri, mending ya duit sendiri yang disimpan para koruptor itu kita gunakan untuk membangun IKN, untuk menggaji warganya 10 juta, 20 juta setiap bulan ya. Seperti kata Prof. Mahfud nanti. Gitu ya. Jadi catatannya menurut saya ini ada beberapa poin penting. Yang pertama ini bahwa hukuman mati bagi koruptor ini itu penting untuk memberikan efek jerah. Namun demikian, selain penerapan hukuman itu penting juga kita menanamkan nilai-nilai pencegahan secara dini, mulai dari kecil. Jadi jangan sampai ketika anak-anak kita, generasi kita ini ketika dewasa itu sudah akrab dengan namanya istilah korupsi, sudah akrab dengan perilaku korupsi. Ini jangan sampai. Jadi kita doktrin, kita ajarkan perilaku yang anti korupsi, tentang kejujuran, tentang tanggung jawab, tentang ya pokoknya revolusi mental, begitulah ya. Merubah pola pikir. Kemudian catatan ketiga ini bahwa ini apa? Ini tadi Gus. Indeks persepsi korupsi masyarakat ini menurun. Ini bukan berarti kasus korupsinya yang turun. Justru ini menjadi hal yang lahan enak untuk para korupsi. Ini justru celah. Gimana ini masyarakat semakin acuh, biarin yang penting koruptor ya ditindak, tapi tidak ada masyarakat itu memberikan hukuman secara sosial bahwa masyarakat ini harus selalu mengkampanyekan anti korupsi. Dan apa ya, yang bahaya kan saat ini seperti ini Bang, beberapa pemimpin kita, beberapa dari legislator kita yang sudah masuk berkali-kali masuk bui, masih ada yang mau jadi gitu. Masuk keluar. Nah itu yang dimaksud indeks itu seperti itu. Ternyata enak ya. Jadi karena itu tadi nggak masalah ya, jadi pejabat di penjara, nanti harus sudah keluar jadi pejabat lagi. Di Indonesia ini begitu ya. Itu masih seperti itu. Oke ya. Semoga pemerintah kita terus melakukan pembenahan dan masyarakat juga terus melakukan edukasi, melakukan ini namanya ya saling mengoreksi ya, saling mengingatkan, saling mengevaluasi, terus saling mengingat ya itu tadi ya. Oke, harus ada checks and balance antara pemerintah dengan masyarakat sehingga negara ini nanti akan menjadi negara yang maju dan makmur, sejahtera. Oke, terima kasih. Itu dulu ya Gus. Bersama saya Nadir dan saya Abdul Aziz Muslim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and share.